Halo, assalamualaikum. Paket. Ya, ini adalah hasil pre-order saya di Shopee, sebuah smartphone 5G terbaru dari brand ternama. Brand ini sekarang lagi kejar restoran. Tapi itu berhasil bikin dia naik merangsek dari posisi 4 apa 5 ya? Kuartal sebelumnya kembali ke atas ke posisi 2. Ya, dan ya, kalau pre-order dapat bonus tuh. Harusnya udah tahu ya, ini smartphone apa. Karena di judulnya udah disebutin. Smartphone Samsung 5G termurah saat ini. Dari seri A. Ya, ini adalah Galaxy A32 5G dan ini laris banget kemarin di Shopee. Memang stoknya nggak banyak juga sih yang dijual ya, masih puluhan stoknya. Sehingga saya tidak kebagian yang warna putih dan harus puas dengan yang warna hitam. Dapat Buds Live warna hitam juga. Buds Live ini sudah pernah saya review, silahkan kamu lihat videonya di kanan atas atau di end screen atau cari aja di playlist TWS ya. Nah ini karena bonusnya ini sebuah TWS yang bagus dari Samsung, jadi saya anggap ini harganya dikurangi harga Buds Live ini. Silakan buat yang tertarik dengan Buds Live-nya akan segera saya tayangkan atau upload di Tokopedia ya. Buat jual bukan second sih. Masih segel. Jadi ini akan saya jual kembali, masih segel. Tidak akan saya buka dulu karena udah pernah di-review. Waktu itu yang warna putih. Silakan. Langsung saja ke link lapak sekanan saya di deskripsi video ini. Nah, ini harganya sendiri adalah Rp3.999.000 alias 4 juta kurang 1.000. Di pre-ordernya kemarin di Shopee diskon 100.000 dan dapat bonus Buds Live tadi. Nah, kira-kira mending mana sama Galaxy A32 yang 4G? Silakan dilihat perbandingan speknya di sini ya. Saya nggak coba sih kemarin A32 yang 4G karena sudah terlalu sibuk dengan A52 dan A72 dan akhirnya A52 yang saya keep terus ya buat dipakai, bahkan meninggalkan Samsung Galaxy S21 Plus saya demi A52 ini. Ini RAM-nya 8GB dengan storage 128GB. Lebih mahal dibandingkan yang versi 4G-nya, sekitar 300 ribuan lebih mahal ya. Sambil kita unbox ya, silakan dipertimbangkan lagi mau ambil yang mana, A32 4G dan 5G. Saya kembalikan pilihan ke pemirsa. Tapi yang jelas, trade-off-nya adalah di prosesor. Ini prosesornya MediaTek Dimensity 720, seingat saya. Nah, yang 4G malah punya keunggulan di layar dan kamera. Layarnya yang 4G itu Super AMOLED Full HD+. Kalau ini, layarnya PLS TFT. Kemarin saya pakai Samsung Galaxy M12 PLS TFT juga, tidak masalah sih, udah setara IPS ya. Walaupun karakternya rada beda dikit dari IPS, tapi so far so good sih. Dan ini resolusinya HD Plus saja, kalau yang 4G Full HD Plus kan tadi, itu juga trade-off-nya. Kemudian kamera depannya ini lebih rendah resolusinya, serta kamera belakangnya kalau nggak salah ini cuma 48, yang 4G 64. Tapi kalau saya salah, nanti saya benerin di tulisan yang muncul di perbandingan speknya ya. Nah, di dalam kotaknya, pertama ada stiker IMEI. Dan ini fingerprint scannernya di pinggir nih. Karena tidak pakai AMOLED, jadi fingerprint scannernya nggak di dalam layar. Lalu di partisi bagian atas ini, nggak ada casing ternyata. Hanya ada panduan singkat. Lalu di mana SIM tray ejectornya ya? Nanti kita cari. Panduan singkat dan Quick Start Guide. Quick Start Guide. Ini bahasa Indonesianya yang ini nih. Di sini ada kartu garansi juga biasanya. Nah, ini kartu garansinya dan daftar service center resminya. Smartphone-nya kita skip dulu, kita lihat dulu isi di dalamnya. Ada ini dia SIM tray ejectornya. Lalu nih kepala chargernya, setahu saya 15 watt fast chargingnya. Oke, betul. 9 volt 1,67 ampere 15 watt atau 5 volt 2 ampere 10 watt. Dan kabel chargingnya, oke, USB Type A to USB Type C ya. Sudah meninggalkan micro USB, iyalah harga segini. Dan ini dia Samsung Galaxy A32 5G. Nah, ini juga bentuk layarnya beda dikit ya dibandingkan A32 yang 4G. Ini Infinity V Display, kalau yang 4G itu U Display. Kameranya tetap 4, desainnya tetap sama, tapi sebetulnya ukuran fisiknya, dimensinya rada-rada beda dikit ya, beda beberapa milimeter. Karena yang ini layarnya sedikit lebih besar juga, setahu saya ini 6,5 inci. Kalau yang A32 4G itu 6,44 seingat saya. Dan ini ternyata finishing back covernya nggak matte,
tapi glossy seperti ini. Saya baru tahu. Saya kira sama-sama matte ya. Tapi yang jelas saya suka dengan layout kameranya A32. Bahkan lebih suka ini dibandingkan A52 maupun A72 yang punya kamera bump menonjol. Ini terasa menyatu aja dengan bodinya dan tidak ada kamera bump dengan baterai 5000 mAh ya. Sama sih kalau yang 4G dan 5G baterainya 5000 mAh. Di sini ada tombol power sekaligus fingerprint scanner, lalu ada volume rocker di situ. 4 kamera. Yang satu kameranya di sini. Sepertinya ini adalah kamera makro. Yang ini depth, yang ini ultra wide, dan yang ini kamera wide atau utamanya. Dan di sisi atas ada noise cancellation microphone, tuh, lubang di situ. Di kiri ada SIM tray, panjang SIM tray-nya. Penasaran saya, harusnya ini triple card slot ya. No hybrid. Kalau A52 hybrid. Oh, hybrid ternyata. Jadi 2 nano SIM card atau 1 nano SIM card plus 1 micro SD. Kalau yang di sini nano SIM card-nya berdiri, kalau yang ini ke samping. Hybrid ya. Ternyata kirain enggak gara-gara panjang si tray-nya. Lalu kita lihat sisi bawah ada jack audio masih, kemudian mikrofon, port USB Type-C dan speaker grill berupa 5 buah lubang. Dan di sekeliling dari smartphone-nya dikasih plastik pelindung biar tidak baret selama dalam pengemasan. Kalau ngelihat tidak ada garis antena sih, ini plastik ya frame-nya. Kalau back cover-nya bukan kaca, ini plastik kayaknya. Plastik yang finishingnya kayak kaca. Glossy ternyata, dan hitamnya agak abu-abu ya. Oke lah, kita langsung nyalakan buat lihat layar depannya, dan kita lihat juga free storage sama OS-nya. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen. Dari tadi sih saya ngerasa waktu masukin password, ngetik, kemudian pindah-pindah settingan dan lain-lain, gegas ya. Jadi prosesornya nampaknya memang punya performa yang bagus. Ini masih download beberapa aplikasi, jadi kalau misalkan di awal-awal smartphone Samsung rada berat kerasa itu karena dia install aplikasi-aplikasi bawaan ya. Sekarang kita akan lihat di about phone-nya. Oke, Galaxy A32 5G, model numbernya SMA326BDS, Software Information. One UI-nya, alhamdulillah, bukan yang versi core, jadi udah versi full-nya ya, versi lengkapnya, 3.1 versinya, dengan Android 11. 1, 2, 3. Mana 11 yang muncul? Padahal si emoji-nya muncul ya. Dengan Google Play sistem update-nya ini udah baru nih. Banyak smartphone lain yang masih nyangkut di Oktober 2020. Lalu security patch levelnya di 1 April 2021. Ini rada-rada silau ya di bagian yang putih ya. Ini layarnya ada masalah nggak sih? Kalau saya nggak ada masalah dari tadi. Dan menurut saya, walaupun sama-sama PLS TFT, tapi layarnya lebih baik juga dibandingkan Galaxy M12. Termasuk ini material depannya, kayaknya kacanya juga beda. Jadi nggak usah khawatir ya, tidak ada beda kayaknya dan IPS layarnya, walaupun memang resolusinya lebih rendah dibandingkan Samsung Galaxy A32 yang 4G. Lalu mau lihat apa lagi? Kamera sedikit boleh. Portrait, fun, ada ultra wide ya. Kameranya 4 seperti biasa, wide, ultra wide, makro, dan depth. Lalu ada makro ya, udah panorama, night, hyperlapse, slow motion, food, AR doodle. Ini ada night mode, kalau di M12 kemarin nggak ada. Lalu Pro-nya sayangnya tidak lengkap sih, cuma ISO, white balance, sama exposure compensation. Tidak manual fokus, tidak ada manual shutter speed juga ya. Oke. Oh, tinggal videonya, saya pengen tahu resolusinya. Maksimal di UHD 30 fps kamera belakang. UHD itu kalau nggak salah 4K ya, tapi sayangnya tidak bisa 60 fps nih di Full HD-nya. Bahkan di HD juga nggak ada 60 fps. Kalau kamera depan, videonya maksimal Full HD 30 fps. Oke lah. Dan ini ada NFC ya. Tadi saya lihat, nih mana ya? Ada di setting. Tadi saya lihat ada NFC di connection. Tadi saya mau liatin ini sebetulnya, mau liatin pemilihan sinyal 5G, tapi memang harus pasang dulu SIM card. Saya nggak punya waktu buat itu, nanti saja, karena toh di Cimahi juga belum ada sinyal 5G-nya. Apa reviewnya ditunggu aja ya, sampai ada sinyal 5G di Cimahi. Tapi saya penasaran sama MediaTek Dimensity-nya sih sebetulnya, makanya beli ini.
karena ini mungkin termasuk yang termurah yang pakai MediaTek Dimensity 720 saat ini. Ya, NFC ada ya. Oh iya, storage-nya dari 128 GB tersisa berapa kira-kira? Teng, terpakai 23,1 GB dan itu lagi install aplikasi ya. Mungkin akan nambah lagi nanti. Berarti kurang lebih free-nya sekitar 105 GB. Dan RAM-nya di awal nih udah buka berapa aplikasi ya? 3 sama kamera. Kepake 3,4 GB. Sip. Tinggal dicoba aja pakai. Nanti saya tinggal pindahin data dari Galaxy A52 ke sini pakai Samsung Smart Switch. Udah beres, tinggal pakai. Udah kayak handphone yang ini aja nanti semuanya ikutan, wallpaper, layout aplikasi, paling WhatsApp aja sih yang dipindah backupnya manual ya. Jangan terlalu buru-buru sama 5G ya, jangan terlalu resah juga handphone kamu belum 5G masih 4G, aduh gimana nanti jual secondnya susah. Karena tenang, pasti butuh waktu buat adaptasi 5G di Indonesia. Sekarang saja baru Telkomsel yang sudah mengantongi izin menyelenggarakan layanan 5G dan itu pun masih terbatas, yang banyak di Jakarta tentu, di kota lain cuma di beberapa titik dan juga katanya speednya belum penuh dan band frekuensinya atau pita frekuensinya baru di N40 ya. Jadi masih sangat terbatas. Nah, dulu juga 4G adaptasinya lumayan lama. Masalah band juga dulu sempat bermasalah. Ada yang TDD, FDD berapa gitu ya. Ada yang TDD. Dan ya pada akhirnya banyak smartphone yang nggak bisa dapat 4G. Tapi seiring waktu berjalan, pastinya semua smartphone yang diproduksi akan mengikuti standar yang berlaku di pemerintah atau di regulator ya. Tentang jaringan 5G yang nantinya boleh dijalankan oleh operator di Indonesia. So, jangan panik dulu. Tanpa 5G pun kayaknya nggak masalah deh. Saya aja di rumah pakai WiFi kok. Jadi sebetulnya ngandelin jaringan WiFi. 5G juga mungkin nanti nggak tahu deh. Pakainya kalau lagi nggak di rumah aja. Karena kan pasti biaya kuota tetap lebih mahal dibandingkan biaya langganan internet rumah yang unlimited. Ingat, makin cepat internetnya, makin cepat juga kuotanya habis. Karena aplikasi-aplikasi yang bisa nunggu buat giliran update atau giliran ngambil data, karena lebih cepat sekarang jadi hus-hus gitu. Jadi pada nyedot data semua. So, tenang saja. Buat yang smartphone-nya masih 4G, jangan keburu nafsu ya. Lihat dulu situasi dan kondisi perkembangannya seperti apa. Dan jangan lupa buat harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia dengan selalu bersyukur. Terima kasih sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.